Penglihatan Qin Mu tiba-tiba menjadi gelap. Ketika kesadarannya kembali terkendali, ia mendapati dirinya berada dalam bentuk sebuah patung. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya kebingungan. Qin Mu membuka matanya dan mencoba untuk melihat sekeliling. Ia sadar bahwa, meskipun aneh, ia bisa melihat dengan jelas. Lalu, ia mencoba untuk menoleh dan menyadari bahwa ia memiliki tubuh yang sekarang menjadi miliknya. Ia menatap ke bawah dan terkejut menemukan bahwa kesadarannya telah menyatu dengan patung tersebut. Anggota tubuh patung itu kini menjadi anggota tubuhnya sendiri. Padahal, kesadaran seharusnya tidak berwujud. Namun, saat ini, kesadarannya memiliki bentuk yang nyata. Situasi ini benar-benar aneh. Qin Mu merasa seolah-olah patung ini bukan sekadar benda mati, melainkan seperti sebuah roh. Ia merasa ada sesuatu yang mirip energi atau jiwa dalam patung ini, meskipun sulit untuk menjelaskan dengan tepat perasaan yang ditimbulkannya. Harta karun ilahi embrio roh. Harta karun ilahi embrio roh. Apakah patung ini adalah embrio rohku, dan hanya bisa terbangun jika aku menggabungkan kesadaranku dengannya? Apakah ini yang dimaksud dengan harta karun ilahi embrio roh? Qin Mu mengedipkan mata yang kini merupakan bagian dari embrio rohnya, dan dalam sekejap banyak hal mulai ia pahami. Dari 7 harta karun ilahi yang ada dalam tubuh manusia, harta karun ilahi embrio roh adalah yang pertama. Namun, harta karun ini biasanya disegel. Orang biasa yang tidak mampu membuka segelnya tentu tidak akan bisa membangkitkan embrio roh mereka. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki tubuh roh, harta karun ilahi embrio roh sudah terbuka. Mereka hanya perlu darah roh yang sesuai untuk mengarahkan kesadaran mereka menuju embrio roh dan membangkitkannya. Dengan kata lain, embrio roh seseorang dapat berisi kesadaran mereka sendiri. Mungkin para dewa tidak memberikan embrio roh kepada manusia, atau mungkin mereka dengan sengaja menyegelnya. Begitu Qin Mu merenung tentang hal ini, ia merasakan ki vitalnya mulai mengalir ke dalam lautan cahaya yang melingkupi harta karun ilahi embrio rohnya. Embrio roh yang kecil itu menyerap jejak ki vital, dan setiap kali ki vital itu masuk dan keluar melalui hidungnya, ia merasakan sensasi yang sangat menenangkan. Setiap kali embrio roh mengambil napas, ki vital yang terserap menjadi jauh lebih murni. Selain itu, Qin Mu menyadari bahwa embrio rohnya juga menyerap cahaya keemasan dari lautan di sekitarnya. Saat cahaya itu masuk dan keluar bersama dengan ki vital, cahaya dan ki itu bercampur, meski Qin Mu belum bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia mencoba membuat embrio rohnya berdiri, namun mendapati bahwa bayi kecil itu tidak bisa bergerak, apalagi berdiri. Bagaimana cara menggerakkan embrio rohku? Sepertinya aku harus kembali ke desa dan bertanya pada kepala desa, nenek Si, dan semua orang. Saat ia berpikir demikian, tiba-tiba kesadarannya kembali ke tubuh aslinya. Ia membuka matanya. Dari dalam kuil terdengar suara batuk keras. Monster yang menyerupai seorang gadis muda itu belum mati. Ia masih berlutut di depan patung Buddha, batuk darah dalam jumlah banyak. Setelah merenung sejenak, Qin Mu melangkah masuk ke dalam kuil. Melihat Qin Mu benar-benar memasuki kuil membuat monster itu terkejut. Ia pun berjuang untuk bangkit. Qin Mu mendekat padanya dan melafalkan mantra iblis. Ki kedua samo kamu, bore-bore samo kamu, ki kedua bore samo kamu. Beraninya kau terus bersikap kurang ajar, makhluk jahat, teriak monster itu dengan suara parau. Kulit gadis monster itu merinding saat mendengar suara patung Buddha emas di belakangnya mulai bergerak. Cahaya keemasan memancar darinya, dan rantai yang mengikatnya mulai bergetar, memaksa monster itu merangkak kembali ke lantai. An-em ani bamihong. Suara sang Buddha terdengar, membuat monster itu memuntahkan darah dan menjadi lemas. Kemudian, Qin Mu berhenti melafalkan mantra iblis, dan patung Buddha emas itu kembali melantunkan mantranya. Setelah itu, patung Buddha terdiam, dan monster yang terjatuh di kaki patung Buddha itu terengah-engah. Saat ia berusaha untuk bangkit, Qin Mu kembali melafalkan mantra iblis. Monster itu menjerit ketakutan dan berusaha bersembunyi di balik patung Buddha. Namun, ia terkejut karena Qin Mu berhenti melafalkan mantra setelah hanya mengucapkan 2 kata pertama. Kau iblis, teriak monster itu dengan suara serak, menatap Qin Mu yang berdiri di aula kuil. Kau iblis. Kau iblis yang paling ganas dan jahat. Qin Mu tidak menanggapi hinaan monster itu. Ia malah berjalan perlahan menuju patung Buddha. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk mengikuti nasihat si buta, seorang pengembara berpengalaman, dan memberi hormat pada patung Buddha. Anak kecil ini memiliki ginjal yang lemah dan tubuh yang ringkih. Yang primordialku telah lama menghilang. Mendengar kata-kata ini, gadis monster itu batuk darah dan tertawa, matanya melotot karena tidak percaya. Anak kecil, kau mengatakan pada patung Buddha bahwa ginjalmu lemah dan tubuhmu ringkih? Itu tidak akan membantumu. Qin Mu menatap monster itu dengan ekspresi kosong. Ki kedua sama kamu. Patung Buddha itu bergetar dan berteriak, makhluk jahat. Berhentilah melantunkan mantra,
teriak monster itu, memohon dengan ketakutan. Aku mohon padamu, berhentilah melantunkan mantra. Qin Mu berhenti merapal mantra iblis, namun patung Buddha emas itu terus melafalkan mantranya sendiri, menyebabkan monster itu muntah darah lagi. Qin Mu berjalan mengelilingi kuil. Meskipun ia tidak menemukan sesuatu yang menarik, ia terkejut melihat tumpukan tulang yang tersembunyi di balik patung Buddha. Sepertinya banyak orang yang telah tewas di kuil kotor ini di tangan monster itu. Menyembunyikan tulang-tulang korbanmu di balik patung Buddha membuat patung itu menjadi rekanmu dalam kejahatan. Itu membantumu menutupi kejahatanmu dan menipu lebih banyak orang, kata Qin Mu, sambil menggelengkan kepala. Jika aku meminjam kekuatan patung Buddha untuk menghancurkanmu, kehancuranmu akan menjadi pencapaian patung itu. Oleh karena itu, aku tidak akan melakukannya. Jadi, iblis, di mana semua harta karunmu? Untuk apa aku punya harta? Tanya monster itu gemetar ketakutan. Biksu botak di sini mengambil semuanya saat dia menjebakku di sini. Qin Mu melanjutkan, Eki kedua sama kamu. Berhentilah bernyanyi. Teriak monster itu, memasang senyum lebar yang dipaksakan. Setelah beberapa tahun mengelola tempat ini, aku berhasil menjarah beberapa barang bagus sambil memuaskan seleraku. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan susah payah ia bangkit dari lantai, berjuang untuk memanjat ke langit-langit aula kuil. Dengan lembut, ia menekan bagian tertentu dari langit-langit dan membuka panel tersembunyi. Barang-barang yang disimpan di ruang di belakang panel itu jatuh berhamburan ke lantai. Sebagian besar barang itu adalah senjata dan baju zirah, namun ada juga pakaian, terutama pakaian dalam wanita. Namun, mengingat bahan dari pakaian-pakaian tersebut, semuanya tampaknya merupakan barang-barang yang hanya bisa dikenakan oleh orang kaya. Hanya ini yang tersisa, kata monster itu sambil tersenyum. Qin Mu mengerutkan kening karena kecewa. Hanya ini. Kamu tidak punya pil roh atau obat ajaib? Jika aku menemukan pil roh atau obat ajaib, aku pasti sudah memakannya. Monster itu meregangkan tubuhnya dengan santai, menyebabkan lempengan kelabang bertulang yang ada di dalam tubuh femininnya retak. Aku sudah terperangkap di sini begitu lama hingga aku memakan semuanya. Bagaimana mungkin aku mengabaikan pil roh atau obat ajaib yang rasanya jauh lebih lezat daripada manusia? Namun, jangan remehkan senjata-senjata ini. Semua senjata ini adalah harta karun, benda-benda luar biasa yang disebut senjata roh. Senjata ini hanya bisa ditemukan dalam harta karun ilahi 6 arah seorang praktisi. Senjata-senjata itu dipelihara oleh ki vital seseorang sejak lahir, dan karena itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena merasa ragu dengan klaim monster itu, Qin Mu mengambil salah satu senjata dari tumpukan. Ia memilih pisau berbentuk sayap angsa yang terletak di sana. Pisau ini terasa sangat berat dibandingkan dengan pisau pembantai babi yang ada di punggungnya. Anehnya, meskipun pisau pembantai babi jauh lebih besar, ia terasa jauh lebih ringan daripada pisau ini. Pisau sayap angsa lebih panjang dan lebih sempit, sedangkan pisau pembantai babi lebih lebar dan tebal. Qin Mu menggenggam pisau pembantai babi dan mengacungkannya. Dengan suara dentang pelan, ia menghentakkan kedua pisau itu. Pisau pembantai babi dengan mudah menebas pisau sayap angsa, dan bagian atas pisau tersebut jatuh ke lantai kuil. Monster itu menatap kosong ke arah pisau pembantai babi yang ada di tangan Qin Mu. Matanya terbelalak, dan ia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Dengan rasa kecewa, Qin Mu melempar pisau sayap angsa itu ke samping. Siapa yang menempa pisau seperti golok ini? Monster itu tergagap, terkejut. Senjata roh yang dipelihara oleh ki vital seorang praktisi di alam 6 arah bisa hancur hanya dengan sentuhan lembut. Pisau ini jelas bukan senjata buatan orang biasa. Qin Mu membelai bilah dingin pisau pembantai babi di tangannya, yang langsung mengirimkan udara dingin hingga ke jantung dan paru-parunya. Mute, si pandai besi terkenal dari reruntuhan besar, adalah yang menempa pisau itu untuknya. Mute telah dikenal luas di daerah itu. Semua hasil karyanya laku keras, dan banyak orang dari desa-desa lain sering datang untuk memintanya menempa berbagai barang, mulai dari parang, cangkul, hingga bajak besi. Pisau itu tidak terbuat dari logam biasa, teriak gadis monster itu dengan mulut berbusa. Ia ingin mendekat untuk melihat lebih jelas, tetapi takut Qin Mu akan melafalkan mantra iblis lagi. Karena itu, ia hanya bisa berteriak, "Coba sentuh pisaumu." Apakah ada udara dingin yang keluar darinya? Jika ada, mungkin itu terbuat dari besi kristal musim dingin. Memang ada udara dingin yang keluar dari pisaumu, jawab Qin Mu, heran, sambil menganggukkan kepala. Mengapa seseorang menggunakan besi kristal musim dingin untuk menempa pisau seperti golok? Teriak monster itu, seolah tak percaya. Seseorang dengan keterampilan menempa yang luar biasa justru membuat pisau seperti golok? Sungguh pemborosan bakat dan bahan. Qin Mu menatap pisau pembantai babi sejenak, lalu mengikatnya kembali di punggungnya. Ia kemudian mulai mengumpulkan semua senjata dan harta karun yang ada, lalu memindahkannya keluar dari kuil kumuh itu dan meletakkannya di depan pintu masuk.
Mengapa kau masih ingin mengambil barang-barangku, padahal kau sudah memiliki senjata yang sangat hebat ini? Teriak monster itu dengan suara marah. Nenek pernah berkata padaku bahwa aku harus selalu membawa pulang semua barang yang kuambil dengan kekuatanku sendiri. Dijawab Qin Emu, sambil berbalik dan tersenyum tipis. Aku mengambil semua barangmu dengan kekuatanku sendiri, jadi aku tentu harus membawa pulang semuanya. Hal ini membuat monster itu sangat marah, hingga ia merasa ingin mati. Namun, ia takut jika marah-marah akan merusak segalanya, dan hanya bisa menyaksikan bocah itu memindahkan semua harta yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Tiba-tiba, Qin Emu menoleh dan bertanya, "Ya, apakah kamu punya sesuatu seperti karung kain?" "Tidak," jawab monster itu dengan tergesa-gesa. "Baiklah." Qin Emu berbalik dan melangkah keluar dari kuil. Monster itu dengan hati-hati meninggalkan aula besar dan berjalan menuju pintu masuk kuil. Ia melihat Qin Emu sedang menebang pohon bambu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Qin Emu berhasil menggunakan bambu yang dipotongnya untuk membuat rakit darurat. Setelah meletakkan semua barang jarahannya di rakit bambu itu, ia mendorong perahu dari pulau tersebut dan menggunakan tongkat bambu untuk bermanuver kembali ke hulu. Siapa yang membesarkan anak yang mengerikan seperti itu? Teriak monster itu, akhirnya kehilangan kesabaran. Apa yang terjadi di dunia ini? Bahkan dia berani meminta karung kain untuk membawa semua barang. Dia benar-benar membuatku sangat marah. Aku sampai ingin mati.